Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang ikhlas, hati yang bahagia, hati yang penuh dengan syukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini seperti biasa Kang Bah Channel ingin menyuguhkan, ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua dari Kang Bah Channel. Informasinya apa? Seperti biasa, kita lihat dulu aja tayangan berikut teman-teman. Kajian malam Kemis. Di antara tipsnya supaya kajian ini bermanfaat bagi masyarakat, mereka bisa terus ikuti. Ingat kaidah yang penting sekali sini, sabar. Sabarnya itu maksudnya apa? Kita harus ngomong. Jamaah di sini ini jamaah awam. Kalau kalian itu keras sampaikan dakwah di sini, tidak main berpikir, tidak main mikir strategi. Misalnya nanti ada yang bertanya, pertanyaan A menyinggung tradisi, menyinggung keadaan yang ada di sini. Ya nanti jadi ribut. Kalau ribut sini ya kajian nggak akan orang ikuti lagi di sini. Jadi apa-apa itu butuh strategi. Bukan kayak pesilat. Kalau kayak pesilat itu main pukul-pukul aja. Enggak. Pesilat pun tuh pakai ancang-ancang, ingat. Ya sehingga untuk dakwah demikian. Nah, ingat ini masyarakat ini awam sekali nih, kalau tidak di ngomong baik-baik bisa bubar itu. Coba kalau jawab pertanyaan sembarangan. Terus semuanya mau dijawab. Nggak mau mikir-mikir, ditunda dulu. Ya bisa hancur kayak gini. Betul nggak? Betul nggak? Semangat. Itu tadi teman-teman, nasihat dari seorang ustadz ya, Ustadz Abduh Tuasikal. Masya Allah, nasihatnya luar biasa buat kita semua, para konten kreator terutama, yang ingin menyampaikan kebenaran lewat kontennya. Dan tadi kalau nggak salah dengar, Ustadz Abduh sebut-sebut pesilat ya, jangan seperti pesilat. Waduh, Ana kesinggung nih Ustadz nih, Afwan. Ana juga kan hobi silat. Ustadz tidak percaya, lihat foto Ana nih Ustadz waktu silat, kalau tidak percaya ya. Ustadz, ini foto Ana ketika masih suka belajar silat. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun Ana masih hobi silat buat kesehatan, buat olahraga nih. Ya, ini waktu masih muda. Tadi Ustadz kan singgung-singgung pesilat. Nih, Ana juga pesilat Ustadz. Tapi insya Allah Ana terima nasihat antum untuk kebaikan kita semua. Itu tadi teman-teman, ada sedikit intermezzo juga dari saya ya. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk pamer. Akan tetapi itulah faktanya, memang saya hobi juga olahraga silat. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih aktif. Baik teman-teman, apa manfaat yang dapat kita ambil dari nasihat Ustadz Abduh Tuasikal? Tentunya akan banyak sekali manfaat insya Allah ya, tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Baik, insya Allah Kang Bah Channel akan melihat dari sudut pandang Kang Bah Channel. Ustadz Abduh Tuasikal menyampaikan bahwa dakwah itu harus sabar dan menggunakan strategi. Tidak bisa main sampaikan saja, meskipun kita sudah paham. Akan tetapi orang yang akan kita beri nasihat itu, atau orang yang akan kita dakwahi itu, apakah sudah siap dengan nasihat yang akan kita sampaikan? Nah, inilah poin yang penting teman-teman. Jangankan kita sudah paham betul, akan tetapi kita harus sadar, sebelum kita paham nih, apakah semudah itu menerima nasihat dari orang lain? Tentu tidak teman-teman. Nah, sekarang aja mungkin teman-teman sudah paham ya, begitu ada orang yang memberikan nasihat, maka teman-teman langsung pasang kuping, pasang mata ya, bila perlu langsung tutup mulut ya, langsung membuka hati, langsung menyiapkan pikiran ya ketika mendengar nasihat. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman di sini mungkin sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan pengetahuan bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana orang yang belum mendapatkan hidayah ya, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah ilmu maupun hidayah taufik. Itu membutuhkan proses teman-teman, itu membutuhkan kesabaran. Seperti yang Ustadz Abduh bilang, membutuhkan kesabaran dan strategi. Itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Jangan menganggap kita sampaikan aja dulu tanpa melihat strategi, tanpa melihat situasi. Nah, itu yang berbahaya. Berbahaya buat siapa? Ya tentu mungkin kita yang di layar ya, yang di ruangan ber-AC, kita enak saja ngomong ini dan itu. Akan tetapi saudara kita yang berada di pelosok, yang baru mengenal, yang baru hijrah, yang baru ingin memperbaiki diri ya dari nol, yang belum benar-benar ilmu agama Islam itu seperti apa, mereka akan kewalahan ya. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abduh Tuasikal sudah memberikan nasihatnya kepada kita semua ya.
Alhamdulillah kita pun sudah bisa melihat, menyaksikan, dan mencerna apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini juga tersampaikan kepada semua orang Islam yang membutuhkan nasihat ya, sehingga umat Islam yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, tanah tercinta ini, lebih bijak lagi dalam berdakwah ya, siapapun itu ya. Karena tugas dakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz ya, tapi semua kita umat Islam memiliki tugas untuk menyampaikan kebenaran, teman-teman. Dan tentu caranya pun harus dengan cara yang benar ya. Tidak disampaikan dengan cara-cara mengejek, menghina, melecehkan satu sama lain. Itu bukan cara-cara yang baik, teman-teman. Dan kita tahu itu tidak baik, dan jangan kita ikuti cara-cara yang tidak baik itu. Biarkan saja orang yang melakukan hal itu, karena kita yakin bahwa Allah itu maha adil. Hidup di dunia ini tidak lama, teman-teman. Paling lama itu 90 tahun atau 100 tahun lah. Kalaupun antum sekarang sudah usia 30, sudah usia 40, apalagi sudah usia 50 atau 60, mau kemana lagi? Selain kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan, teman-teman, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dan dalam setiap amal kita, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita ya teman-teman, tanpa harus melukai, menyakiti orang lain. Lewat apa? Lewat lisan dan tangan kita. Ya, demikian teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan terus menggaungkan persatuan ukhuwah Islamiyah ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.